nggak bisa belakangin, overekstensi atau over minus 3. Termasuk kaki juga minus 3. Tapi kalau ada dok, ya minimal 2. Jangan sampai 1. Jadinya satunya di atas. Terus dia harus melewati minimal 2 sendi. Yang di sini lewat sini. Di sini. Nah, baru di ali. Kaki juga sama, tapi kaki juga gitu. Jadinya yang paling penting adalah penempatan dari si BD-nya ini. Nah, tadi kan saya sempat bicara tentang compartment syndrome ya. Saya bukan maksudnya ini jangan di video ya, pasang di sini ya. Terus ini terlalu kencang. Kalau kencang apa yang akan terjadi? Kalau kencang yang pertama ini yang namanya semua jaringan yang ada di sini itu akan terjadi yang namanya ini kan ada darah kan. Ya udah faktor tertutup tapi ada pembuluh darah yang pecah. Nah, pembuluh darah yang pecah di sini terus darahnya ngalir terus. Dalam artian maka di sini ataupun nggak ada darahnya pun juga bisa karena di sini terjadi suatu inflamasi ya. Terus kita kenceng gitu karena dia inflamasi makanya akan terjadi adalah sini kayak kan otot tuh ada ditutup sama apa? Otot tuh loh lapisannya di luar bungkus otot namanya F. Fasciculus fascia. Nah, fascianya itu kayak bentuknya malah kayak plastik jadinya dia namanya cairan ataupun apa yang itu ekstravasasi ataupun bahkan vaskular yang pecah sendiri dia akan mengumpul di situ sehingga menekan berbagai macam jaringan yang ada di situ termasuk pembuluh darah yang ada di sini, saraf yang ada di sini sehingga nanti ketika kamu cek di sini itu kelompok unitnya nggak ada. Nah itu berarti terlalu bahayanya gitu. Jadi bagian bawah jadi tidak mendapatkan adanya vaskularisasi dengan baik. Nah itu berbahaya kompartemen udah di sini rusak sama yang bagian sini rusak. Makanya salah satunya harus dicek lagi, Pak. Setelah dipasang sekarang harus dicek lagi apakah bisa menggerakkan jari-jari di bawahnya ataupun kita cek lagi bagian bisa juga dicek juga bagian nyerinya silakan Pak nih terus pakai pulpen Pak masih kerasa tapi cuma itu jalannya itu maksudnya compartment syndrome yang membahayakan tadi. Nah terus pemasangannya nanti dimaksimalkan 3 dan melewati 2 sendi. Kalau yang di bagian atas kalau repot gimana dok? Kalau nanti waktu usia repot 2 ya udahlah 2 ini di dalam. Kalau yang paling bagus sebenarnya sini sama sini sama kan dia yang penting kan tidak sampai nggak. Kalau 2 itu tidak ini ya yang paling bagus kalau ya tangan ya ini kalau cuma 2 tapi paling bagus berapa? 3 sama ini ya lateral posterior. Nah terus yang ditarik bagian sini ya karena meskipun dia kamu tali ini juga akan susah sih. Sini 3 iya enggak. Kalau ke bawah kaki bagian mana? Hips sama femur atau femur lebih kalau kamu di femur pasang ke sini sampai di hips ya. Hips panjangnya oh ya hampir semuanya tidak ada pasien nggak usah bawa HP. Ini bawah. Bawahnya ini juga agak ke atas ya, tetap dikit 1,5 ini. Terus baru yang berikutnya yang ini baru di approach. Itu paling optimal. 4 nggak usah repot nanti menalinya 3 aja udah susah. Terus penalikannya dari mana dok? Boleh dari atas, boleh dari bawah.
bareng-bareng boleh. Terus yang dikenakan sama kulit yang ini supaya kulitnya tidak terlalu tertekan. Bagian yang empuk. Nah, ini yang dimakan tidak. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nah, kalau tiga gitu nanti buat nalinya itu apa enggak kesulitan dok yang bikin banyak? Nalinya nggak susah, ya memang susah. Tapi dalam artian, apakah harus kenceng dok? Enggak, yang penting terfiksir aja. Kan nanti kan dia tetap udah ada di belajar dan sebagainya. Yang penting terfiksir aja nanti biar masuk di sini. Emang nalinya susah. Pakai apa dok? Biasanya kita pakai ini. Kasar dulu. Muter aja itu. Nanti kalau muter jangan kayak gini ya. Apapun nanti kalian lakukan jangan kayak gini. Tapi usahakan. Ya, termasuk nanti untuk pemilihan. Tapi usahakan yang kayak gini aja gini. Ini masuk nempel dulu baru muter. Gini. Oke. Dia mau ditanyakan bidai di sini coba. Tapi kita menggunakan figure of 8. Jadinya kayak pas bentuk 8 gitu. Tapi dari belakang kayak pas. Contohin aja ya. Daripada kalian bingung nanti. Figure of 8. Ini tadi nggak pakai ini ya, tapi 8. figure of 8-nya nggak pakai. Intinya ya nanti jadinya kayak gimana? Kayak tas, jadi nanti dia menjelaskan dia tetap terfiksir ke belakang. Ini nggak bisa, ini pakai yang kebal. Nah, contoh ini bukan yang benar, tapi ini adalah contoh kira-kira seperti ini. Ini kayak pas. Enggak, ini jarang dikeluarin di OC, tapi kalau kalian tahu kalau ada cedera ini kita nge-set di clavicula-nya. Nge-set clavicula-nya, kita kasih tarik ke belakang sehingga dia enggak. Sehingga kalau kayak gini kan kayaknya ada tambahan beban di clavicula kan kalau dia membuka. Oke. Ada mau ditanyain? Oh yang gini loh. Oh, muter-muternya susah. Oh itu gimana cara dibikin kayak 8 ya tadi. Dipakai nggak dok? Kadang. Meterlin. Kadang-kadang pakai. Meterlin. Sekarang udah nggak pakai meterlin soalnya. Biasanya pakai ini. Pakai meterlin tuh kayaknya post op gitu kan, supaya dia nggak terlalu banyak gerak di bagian sini. Ya dia gini dulu. Apakah soal buat luka itu harus latihan sesegera mungkin? Jadi kalau udah ngerasain udah lumayan nggak sakit harus segera latihan untuk bergerak. Kalau tidak bergerak apa yang akan dilakukan? Apa yang akan terjadi? Kaku, kakunya namanya apa? Kenapa bisa kaku? Kelemahan otot boleh karena ototnya tidak dipakai. Yang kedua, benar. Satu kelemahan otot karena ototnya selama post operasi tidak dipakai.
Ini gimana nih bos? Ini sakit namanya nggak pakai ininya. Yang kedua, ada yang tahu nggak kalau luka itu jaringannya itu jadi apa? Fibrosis. Hah? Jadi? Ya benar apa? Fibrus atau jaringan ikat. Jaringan ikat yang terjadi pos luka itu apakah sama dengan otot? Kulit aja nggak bisa sama, kecuali bagian muka aja ya kemarin. Karena di wajah itu jumlah vaskulernya lebih baik, jadinya biasanya bisa bekas luka itu sangat minimalis kalau ada di wajah. Tapi tergantung dokternya juga, dokternya ngawur ya kalau ada ininya, ada luka, sisa lukanya atau bekas lukanya. Tapi kalau dokternya bagus, itu biasanya apalagi dokter bedah plastik, dia paling hati-hati kalau dalam menjahit luka. Jahitan dokter UGD jauh lebih maksudnya tidak jauh lebih baik daripada bedah plastik. Untuk jam terbang yang sama loh ya, jam terbangnya beda ya nanti beda lagi. Bedah plastik soalnya butuh ini kehati-hatian, udah jarumnya kecil, terus filamen benangnya kecil lah jahitannya. Apa yang ada yang mau suka jadi ini udah plastik? Naraja. Apa sih? Gak apa-apa. Oke ya, berikutnya adalah intinya adalah bagaimana cara dia mengimobilisasi. Imobilisasinya nggak apa-apa full ya Pak, imobilisasi, tapi imobilisasi sederhana aja yang biasanya dilakukan juga bisa karena digunakan untuk tahu dep nggak? Ada yang tahu dep luka atau nggak? Dep bukan dep untuk luka itu juga bisa pakai. Biasanya nanti kalau di OSCE paling sering lah ya, kita langsung OSCE aja dulu ya, nanti kalau di luar sana nanti bisa. Itu kalau nggak di sini ya di sini. Ini terapi nanti. Yang pertama siapkan obatnya, terus diputar dulu di fiksasi dulu di bagian sini. Jangan kamu tiba-tiba ke bawah dulu. Fiksasi 2 atau 3 kali, baru berikutnya. Tapi yang paling penting awalan itu harus boleh dok, langsung gini boleh. Terus kamu kenceng nggak apa-apa. Coba gerak. Ya. Oh ini dapat. Tuh masuk. Terakhir baru bawah ini kamu kunci pakai Dok, kalau pakai yang ini boleh, tapi itu tidak terlalu kencang. Tahu kan yang kayak sleeve dia? Boleh, tapi tidak terlalu. Kalau dia cedera pertama kedua lebih baik yang sedikit lebih imobilisasi. Kalau dia udah cederanya 2 hari, memang dia udah harus gerak. Nanti untuk video jauh lebih lengkapnya yang macam-macamnya nanti kita kasih video. Ini. Ada yang mau nyoba? Bani. Masih ada 5 wes. Kamu mau buka siapa Bim? Tapi jangan di wajah. Ya.
Gak apa-apa sih. Nah, intinya kayak gitu. Kita pakai ini. Gak apa-apa. Ada lagi obat? Ada yang mau diubah lagi? Ayo Bani, kamu mau obat apa? Atau kamu masih mau dibuka lagi? Iva. Oh, soalnya ininya Checklistnya cuma gimana? satu ya kamu. Harusnya pakai ini. Emang susah. Jadi nanti kalau OSCE pakai yang itu nggak apa-apa gitu. Enggak. Kalau misalkan kayak OSCE banyak. Jadinya itu pengalaman ya OSCE ya. Kalau untuk yang ini tuh 40% yang keluar soalnya itu nih enggak. ACP. Oh. ACP, 30% Debat. biasanya 20% Bang. Ada. Wah, jangan sampai waktu kita Iya. pas kita yang 20%. Atau kalau salah dua berarti ini satu, habis satu. Ini tuh kalau ini 60%, ini 40%. Kalau dibikin dua soal saya lupa. Soalnya saya paling sering itu yang habis ini dua soal. Bentar ya, tak lihat ya. Ribet. Lakuin sendiri.